Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yesus bersabda, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubagikan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membagikannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada seorang filsuf Prancis namanya Jean Paul. Dia mengatakan bahwa kematian itu membuat hidup kita ini sepertinya tidak bernilai, tidak berharga, absurd. Kalau kita lahir dan menuju kematian. Jelas pendapat ini dibantah oleh banyak orang. Karena apa? Salah satu yang membantahnya adalah Martin Heidegger. Dia mengatakan manusia hidup, berproses dalam hidup, dan akhirnya akan berkumpul bersama Tuhan pada saatnya. Kematian membuat kita menjadi sadar bahwa selagi kita masih hidup, Tuhan memberikan kesempatan kita untuk berbuat baik, untuk melakukan hal kebaikan. Kematian juga menyadarkan kita akan kuasa Tuhan dan membuat kita menjadi lebih mawas diri, menjadi rendah hati, tidak menjadi sombong, tetapi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Setiap mengenang kepergian seseorang, kalau itu 40 hari, biasanya warna duka masih menyelimuti hati dan pikiran kita. Karena orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk menghadapnya, meninggalkan dunia yang fana ini. Dan itu juga tidak mudah. Mungkin waktu kita hidup, kita bisa jadi dengan Ibu Helena, ada hal-hal yang kurang baik yang kita lakukan, atau mungkin ada hal-hal yang memberikan kegembiraan bersama. Dan begitu banyak warna-warni kehidupan yang dilalui bersama, entah dengan suami, istri, dan keluarga besar. Saya kira poin pentingnya adalah relasi di dalam keluarga, suami, istri, anak, keluarga besar, masyarakat, bahkan di dalam gereja. Saya kira kita berkumpul di sini untuk mendoakan semoga ia berbahagia di surga, dan kita lewat persekutuan umat beriman saling meneguhkan, saling menguatkan satu sama lain. Tadi saya beberapa kali bahkan untuk misa ini saya juga bingung gitu. Ini kira-kira saya masih punya tetangga nggak? Karena hampir setiap hari itu saya masuk pagi-pagi, rapat sampai jam 10 malam, baru selesai, kadang tidur sambil rapat begitu ya. Kira-kira bisa nggak
bisa pada hari ini. Mesti mengecek jadwal, mengecek macam-macam dan sebagainya. Ternyata berjodoh mungkin ya kita, sehingga kita bisa mendoakan Ibu Helena ini. Ya, walaupun mata saya di sudah 5 watt ini, karena tadi rapat dari pagi selesainya itu jam 4 sore, dan terus sebelumnya apalagi dari pagi sampai malam. Ya, saya kira ini rezekinya Ibu Helena. Kita doakan bersama-sama keluarga, karena bagaimanapun juga duka cita harus melahirkan sukacita. Kita tidak boleh berduka cita terus-menerus, karena di balik mendungnya awan ada hujan, ada pelangi. Di balik duri-duri ada bunga mawar yang indah. Di balik lumpur yang kotor ada bunga teratai yang indah. Di balik duka ada harapan, ada begitu banyak berkat. Dan berkat itu pastinya Tuhan sudah mempunyai rencana indah untuk keluarga dan anak-anak. Tadi bacaan yang dibaca oleh siapa? Yang kecil? Esri, ya, bagus sekali. Nah, di sana dijelaskan tentang kejujuran, tentang pribadi yang baik, tentang bagaimana Tuhan akhirnya menerima seseorang, menerima setiap pribadi yang sungguh-sungguh hidupnya baik. Kendati mungkin lingkungannya tidak mudah untuk dilalui, kendati mungkin orang bisa jadi mencela, tetapi di balik itu ada surga yang tersembunyi. Kita ingat kematian Yesus yang dicela, dicaci maki dan macam-macam oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, bahkan para perwira Romawi pada waktu itu. Tetapi dia adalah pribadi yang suci, pribadi yang dibangkitkan, dan pribadi yang kemudian menjadi juru selamat kita. Hidup kita ini pastinya tidak baik-baik saja. Saya mau bertanya di sini, siapa di sini yang sejak lahir sampai sekarang belum pernah berdosa? Mulai. Baik, mari kita menerangkan bersama-sama. Pasti nggak mau, karena Yesus menebus kita, menebus Ibu Helena ini, supaya dia juga berbahagia di surga, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan banyak berkat. Kendati dalam hidup ini tidak mudah. Hari-hari yang kita lalui, detik demi detik, jam demi jam, bahkan hari demi hari, bulan demi bulan, Tuhan selalu memberikan sesuatu yang bermakna dari setiap hari, setiap waktu yang kita jalani. Maka sekira kita berkumpul supaya tidak menjadi sia-sia. Mari kita satukan hati dan puji. Kita doakan sungguh Ibu Helena dan keluarganya yang ditinggalkan. Semoga diberikan ketabahan, keikhlasan, dan Ibu Helena Tanamas boleh bahagia di surga. Amin. Kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apakah nanti ada doa ulang kepada Allah Bapa di surga? Marilah kita berdoa untuk saudara kita Helena Tanamas yang telah meninggal 40 hari yang lalu. Dalam pembaptisan, ia sudah menerima benih hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persatuan para kudus. Kami mohon. Marilah kita berdoa agar saudara kita pada hari kebangkitan dihidupkan kembali dengan Dia, sebab Ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi. Kami mohon. Marilah berdoa juga untuk saudara-saudari, kaum keluarga dan para penerima kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima ganjaran berlimpah. Kami mohon. Marilah berdoa pula untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi.
Semoga mereka disinari cahaya cinta kasih Allah. Kami mohon. Akhirnya kita saling mendoakan. Semoga iman kita diteguhkan, sehingga kita semua kelak bersatu dalam kerajaan